bikin pemodelan ekonometrika begitu ya. Kita dari tahun 2002 atau 2002 oh ya dari 2002 sampai 2022 kita bikin pemodelan ekonometrika dan dari semua variabel untuk melihat bagaimana produksi padi di Indonesia itu kalau dia dari model regresi seperti apa, itu ada 9 variabel yang itu signifikan. Kalau kita lihat dari R-adjusted square-nya itu kan sampai di 99,7, artinya model ini bisa menggambarkan untuk meningkatkan produksi beras secara nasional. Variabel ini yang bisa kita gunakan untuk mendekati dari sisi ekonometrika begitu ya. Nah, hal yang paling besar untuk mendorong produksi padi di Indonesia itu satu terkait dengan luas lahan sawah. Jadi data dari masing-masing provinsi, kalau waktu itu data kan kita kumpulkan dari 34 provinsi ya. Karena kalau sampai ke 38 kita harus penyesuaian lagi. Jadi kalau ada 34 provinsi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu hal yang sangat berpengaruh besar, itu terkait dengan penambahan luas lahan. Jadi kalau seandainya kita tambah 1000 hektar, itu produksi padi tiap provinsi itu bisa naik hingga 4.300 ton. Lalu tadi terkait dengan petani ya, tadi juga disebut terkait dengan petani milenial makanya. Justru kalau kita nambah 1000 orang petani, justru menurunkan produksi GKG-nya hingga 200 ton. Artinya jumlah petani kita itu secara umum itu sudah sangat jenuh. Artinya justru kalau kita nambah petani lagi, N-nya lagi, itu justru akan membuat petani semakin menurun. Hal ini harus menjadi apa ya? Harus menjadi perhatian bersama bahwa kehadiran petani semakin banyak di sektor pertanian apabila tidak disertai dengan teknologi yang pas, tidak disertai dengan kebijakan yang pas, justru akan kontraproduktif kalau dari pemodelan ini. Dan kalau kita lihat dari jumlah pupuknya, ini setiap kita tambah 1000 ton, ini kemudian data yang kita gunakan itu data pupuk subsidi ya, itu masih memberi kontribusi positif 300 ton lebih ya, 229. Lalu yang berkontribusi negatif terkait dengan produksi padi, itu yang besar adalah kenaikan dari suhu udara. Jadi kalau suhu udara itu naik 1 derajat Celcius, itu masing-masing provinsi bahkan bisa menurunkan produksi GKG-nya hingga 4.500 ton. Jadi krisis iklim itu bukan menjadi sesuatu yang omong kosong lagi. Jadi ketika nanti suhu itu akan semakin panas, ancaman terhadap produksi pangan itu akan semakin besar. Dan ke depan terkait dengan ketersediaan pangan, ancaman kelaparan dan bahkan isu global itu akan semakin lebih besar lagi ketika krisis iklim ini tidak bisa diantisipasi. Nah, ini kalau nilai tukar ini justru tidak berpengaruh signifikan. Artinya kesejahteraan petani itu sudah tidak menjadi patokan lagi. Karena kalau kita lihat dari kondisi saat ini, hampir semua petani itu kan senior ya. Jarang sekali petani-petani muda yang mau masuk ke sektor ini, regenerasi masih lemah. Karena memang secara umum tidak memberikan kesejahteraan jauh lebih baik. Meskipun kalau kita lihat trennya sekarang memang masih bagus ya, bahkan trennya semakin naik, sekarang di sekitar 117. Artinya petani itu sejahtera. Tetapi secara umum generasi muda itu cenderung meninggalkan pertanian. Nah, bisa lagi yang terakhir, ini kita di akhir tahun lalu atau tahun 2022 kita pernah diskusi dengan sejumlah tokoh gitu ya, sejumlah pakar, salah satunya dari IPB dengan Pak Dwi Andreas gitu ya. Itu beliau memberikan hasil kajiannya dia terkait dengan biaya produksi petani padi. Ini untuk luasan 1.500 meter persegi. Kenapa 1.500 meter persegi? Karena dengan luasan 1.500 itu setidaknya petani itu mendapatkan keuntungan atau relatif sejahtera. Jadi kalau di bawah 1.500 itu kemungkinan dia untuk tidak sejahtera itu semakin besar. Makanya setidaknya dengan patokan 1.500 meter persegi itu akan relatif pas ketika akan membudidayakan tanaman padi. Kalau kita dari input yang digunakan dalam biaya produksi petani padi ini, ada yang menarik yaitu terkait dengan pupuk urea dan seterusnya. Itu ternyata itu dia hanya berkontribusi 3,6%. Jadi dari 5,8 juta ini itu dia hanya mengkontribusi cost biaya itu kurang dari 4%. Itu kan kalau kita ngomong persentase sesuatu yang relatif sangat kecil.
Tetapi kenapa itu menjadi hal yang diributkan dalam kutip ketika musim tanam itu tiba. Salah satu yang ditemukan bahwa ketika musim tanam tiba, pupuk subsidi yang diminta itu relatif telat datang ke lapangan, sehingga petani mau tidak mau segera membeli pupuk yang sifatnya ada di pasaran dengan harga yang relatif lebih mahal, dan akhirnya mendorong inflasi di sisi petani di saat-saat musim tanam. Jadi kebijakan terkait dengan pupuk subsidi ini harus benar-benar diperhatikan lagi, tata kelolanya, penyalurannya, dan distribusinya secara optimal. Dengan demikian, hal yang dikeluhkan yang secara logika ekonominya itu relatif kecil justru menjadi persoalan ketika musim tanam.